Oke, coba saya deh ya. Ya, boleh Pak. Silakan Pak share Marta Pak. ya, Bapak Indra. Ya, Halo Pak Indra. Ya. ini ya. Tadi saya stop dulu. Tadi munculnya di mana ya? Mode setup ya. Udah sedap. Tadi 2 Juni 2000. Tadi jamnya harus 00 ya Pak ya? Menitnya Pak. Kalau jamnya boleh berubah. Jam berapa spillnya? Bebas Pak Indra. Misalnya Itu kan jam 10. harus betul-betul saat kejadian. Jam 10 pagi itu artinya. Ya. Spillnya Oke. berapa lama baru ketahuan bahwa ada spill misalnya. Nah, itu tergantung Pak Indra aja. Ya 10 jam juga kami udah tahu. Nah, boleh spillnya. Oke. Terus langsung Stop ini ya. rewind. Nah, kayak gitu. Kalau 10 jam kan dia lebih terlokalisir Ini dibandingkan 2,5 jam ya berarti ya Pak ya? 3 jam kemudian ya? 3 hari kemudian ya? ini Iya, tanggal 4 nih Pak. udah keburu tanggal 4 ya. Tapi Bapak bisa keluarkan tiap 10 menit juga bisa. Kan gitu kan, Dok? Iya. Ya. Cuma ini karena kita online ya, jadi si gambar itu nggak langsung keluar, Pak Indra. Putus-putus ini. Putus-putus. Tapi ini Enggak, Pak, siapa lagi? Udah jalan ini dengan Pak Indra. Mungkin ini sebaran ini yang bisa mau dispesifik nggak Pak Muslim? Maksudnya ini kan sebarannya kalau dilihat dari jaraknya gitu ya, lebarnya kan terlalu besar nih, terlalu luas ya. Kita mau misalnya bitching tuh di mana bitchingnya kan kita nggak tahu nih kalau udah sampai nyentuh di sini ya. Ini kan bisa sampai mungkin berapa puluh kilometer gitu kan sebarannya gitu. Coba Maksudnya lihat ada skala, spesifik. pergi ke Windows. Pergi ke Windows, Pak Indra. Ya ini. Nah, lihat di North. Oh, ini ada North. Ini ada ini. North ya Pak ya? Ya, ini ada di sini ya, sudah ada. Nah, itu 75 kilo itu sepanjang itu. Jadi kira-kira itu mungkin 50 kilo ya panjangnya. Mungkin bisa di zoom lagi Pak Indra ininya gitu. Kita akan lihat sebarannya di daerah pantai seperti itu gitu. Ini ya. Ya, memang begitu Pak. 41 kilo Pak ya. Jadi luasannya apa namanya lebarnya 41 kilo ya. Bisa Pak nanti kita hitung jarak Pak. Ya, belum masuk ke sana kita. Pak Indra, coba sekarang Bapak tumpahannya itu bukan 10 jam, tapi 0. Coba Pak. Stop rewind dulu Pak. Stop rewind. Mode setup, oh ya. Itu bukan 10 jam. Durasinya dibuat 0. 0, coba Pak. Ya, oke. Sekarang Bapak simulasikan lagi. Kok enggak? Nah. Stop. Nah. 40 kilo. Masih panjang juga ya. Masih panjang Pak. Ya. 41 kilo itu kan kita nggak tahu ke arah mana sebenarnya kalau kita mau membersihkan gitu ya. Sepanjang di sininya kan Pak ada longitude latitude-nya Bapak geser kursor Bapak ketahuan kilometernya longitude latitude-nya itu. Di zoom itu Pak ya? Kalau di zoom. Ini Pak yang pojok di sebelah kanan atau kiri atas dari peta. Jadi ini ada koordinat kursor Pak. Yang selalu bergerak itu ya? Yang di ini? Ini yang di peta Pak. Ini ya Pak? Ya itu koordinat kursor Pak. Coba Bapak gerakan kursornya ke sini ke petanya. Oh ini. Itu kan berubah tuh. Jadi kalau Bapak ingin tadi pas. Nah misalkan di stop di sini Pak.
Stop Pak. Nah, Bapak ingin tahu ini koordinatnya di mana? Nah, itu ke sana iya. ini ada koordinat Pak gitu. Jadi Memang jam Ya, artinya kan sepanjang ini ya. Iya Pak, ternyata begitu. Jadi Tapi kan dari dia sisi sambil atraksi bergerak itu gimana, kan Pak? dia mengalami diffusi. Ya. Coba Bapak stop rewind dulu. Bapak pergi ke model setup. OSP model. Pergi ke environmental Pak. Environmental. Nah, ini AD diffusivity-nya Heru 100 ini berarti dalam keadaan yang laut itu gelombangnya besar gitu Pak ya. Biasanya kita pakai bukan 100 itu, tapi kalau di daerah sini 20-30, 100 juga karena ini ruang terbuka ya Pak ya. Jadi bagaimana kalau kita kecilkan, kalau Bapak mau lihat kalau difusinya itu kecil karena lautnya lagi kalem gitu ya. Nah, coba kita ganti menjadi 10 misalnya. Oke. Kita okekan lagi. Nah, sekarang kita simulasikan lagi. Iya. Tapi dia tetap memanjang gitu, Pak. Nah, stop. 23 kilo. Tetap. Jadi Iya. amannya kalau kami itu amannya ya buat aja dia seperti yang disarankan oleh Heru karena hasil kalibrasi dengan satellite image dipasang 100 gitu. Nah, berapa Jadi lebih ke sebenarnya? asumsi, Pak ya. Jadi Diasumsikan 100 gitu ya. Berapa difusi yang tepat betul? Nah, itu ada juga model turbulence-nya. Coba kalau kita masukkan semua itu, Pak Indra, jadi terlampau banyak simulasi kajian. Iya. Jadi kalau saya masukin aja 100. Pak Harso mungkin kalau di itu berapa biasanya Pak Harso? 20-30? Baik, ya. Tadi mau membahas eddy diffusity tadi. Jadi eddy diffusity ini biasanya saya setup pertama berdasarkan kedalaman dan area itu apakah laut terbuka atau tertutup dan apakah di area itu banyak muara dari sungai. Jadi ketika itu laut lepas atau laut bebas rata-rata eddy diffusity ini saya setting itu rentangnya 80 sampai 100 Pak Muslim. Nah, kalau misalkan Teluk Balikpapan di area selatan itu saya setup 20 sampai 40 karena di situ ada sungai di Teluk Balikpapan di mana yang jelas sungai akan mencemarin laut ya, membawa material-material yang akan berdampak terhadap pergerakan apapun material yang di atas permukaan laut termasuk minyak gitu. Nah, untuk Ataka karena sedikit terbuka dan sedikit di atas delta ya dan aliran sungai pun juga ada. Jadi rentangnya saya setup punya range antara 60 sampai 80 Pak Muslim. Gitu. Oke, Jadi Pak. melihat kondisi lingkungan yang ada di area tersebut. Ya. 80. Nah, itu kalau menurut saya logis gitu Pak Marta, Pak Indra. Jadi kita sebaiknya agak ini aja konservatif seperti Pak Arso sampaikan tadi. Kalau di sekitaran selat itu menurut saya sih rentang antara 60 sampai 80 udah cukup. Artinya nilai 60 itu eddy diffusity-nya make sense dengan kondisi selat itu kan sudah bagian dari selat Malaka ya. Gitu. Ya. Ya saya kira setting 60 itu udah cukup nih. Oke Pak Arso, makasih. Gitu ya Pak. Oke Pak, saya answer ya. Ya, fair. Mantap. Terima kasih Pak Indra. Dipersilakan untuk lanjut ya Pak Heru ya. Baik Pak, gitu. Jadi itu untuk merubah-rubah skenario spillnya. Tadi ada
di jendela spill, di tabnya oil spill model, di tabnya spill gitu. Ini adalah untuk menentukan skenario tumpahan kita gitu. Lokasi, waktunya, dan jumlahnya gitu. Skenario, volume, dan durasinya. Nah, kemudian tadi ini udah masuk ke environmental. Di sini yang harus dilihat adalah pertama eddy diffusivity. Tadi kalau Bapak lihat pengaruhnya, jadi berapa besar diffuse-nya, berapa besar dia menyebarnya gitu. Kemudian yang kedua adalah di sini Pak, kalau tadi Pak Tri nanya, windnya gimana nih? Jadi di sini ada inputan angin Pak, ada 3 gitu. Ini adalah konstan. Jadi kalau konstan itu kita inputkan, kalau misalkan saya klik di sini konstan, ini inputannya adalah kecepatan angin dalam knot satuannya, kemudian ini arahnya. Arah angin ini adalah arah angin datangnya gitu, dari gitu ya Pak. Jadi kalau 315 itu artinya adalah dari barat laut gitu. Jadi kalau ini 0 derajat, ini saya klik N di sini north. Nah, ini adalah angin dari utara Pak gitu. Kalau seperti ini artinya. Jadi inputan di Motung itu adalah arah datangnya angin. Sekarang yang sudah kita set up di sini adalah time series Pak gitu. Ini adalah data angin. Kalau Bapak lihat di klik time series ini ada edit wind time series. Ini saya klik edit wind time seriesnya. Nah ini muncul nama filenya di sini. Saya kecilkan dulu. Nama filenya di sini adalah extensionnya WMT. Ya. Ini adalah database angin. Ini sumbernya adalah dari NOAA Pak gitu. Ini adalah data tanggalnya data angin. Jadi ini adalah Januari 1 itu. Formatnya adalah bulan tanggal tahun. Januari tanggal 1 tahun 2021. Ini 360 adalah interval data. Gitu. Jadi dalam menit. Jadi artinya ini adalah data angin tiap 6 jaman Pak gitu. Data pertama adalah jam 00 tanggal 1 Januari 2021 jam 00 anginnya adalah kecepatan. Ini kolom pertama itu adalah kecepatan dalam meter per second. Ini adalah dalam arahnya dalam derajat. Jadi data angin tanggal 1 Januari 2021 jam 00 adalah 8,6 meter per second. Arahnya dari 283. Jam 6 8,1. Jam 12 6,4. Itu jam 18 ini adalah jam 00 tanggal 2 Januari. Seperti itu Pak. Ini jadi data angin history. Ini kita repeated diulang data anginnya sehingga kita punya data angin database angin 10 tahun gitu. Tapi kalau tadi Pak Tri nanya bisa diinput manual konstan boleh Pak di sini gitu. Jadi kalau kita tidak punya data angin, kalau kejadiannya misalkan sekarang tanggal 2 Juni kita kan punya data misalkan ada kapal atau ada fasilitas di sana, kita bisa masukkan data konstan dulu gitu. Data angin ini bisa kita peroleh dari BMKG juga Pak untuk prediksi gitu untuk inputan. Ya, Pak Heru ada Ya. yang resen Pak Suharso dipersilakan. Ya silakan Pak. Ya, mungkin Mas Heru mohon tanya aja, mungkin saya kurang update ya. Data dari BMKG itu yang kita dapat itu data angin harian atau sampai per jamnya Pak Heru ya? Data angin dari BMKG itu paling ada adalah per 3 jaman Pak. Per 3 jam ya? Okay. Tapi kita harus request Pak gitu. Ini pengalaman dari ONWJ itu. Mereka merequest ke BMKG. Jadi nanti ada prediksi kalau saya tidak salah 5 harian gitu, 5 hari ke depan. Ya. Tiap 3 jam gitu. Karena ini sangat penting karena in case terjadi real insiden yang kita pakai adalah data real bukan data planning atau data history akan lebih baik ya gitu karena ya, kalau betul, data history itu misalkan membuat emergency response plan atau membuat OCP kan mungkin data history is okay ya. Tapi ya, kalau insiden kita harusnya memang harus pakai data yang terupdate atau yang yang saat ini ya gitu ya di mana kejadian itu sedang berlangsung begitu. Iya betul, yang bisa kita peroleh adalah dari BMKG.
Itu kita harus request atau Bapak bisa lihat itu di webnya BMKG itu di signature gitu, tapi itu ya kurang detail juga gitu. Yang lebih memang bagus agak itu sulitan untuk mendapat datanya itu kita. iya Pak, kalau ONWJ itu rutin dia punya, saya nggak tahu juga gitu ya siapa yang megangnya di ONWJ, cuman mereka punya prediksi data cuaca gitu, bukan hanya angin sih, ada juga iklim, ada panas gitu, itu dari BMKG untuk prediksi 5 hari ke depan gitu. Itu bisa kita masukkan gitu. Jadi emang editnya tinggal di sini aja Pak gitu, kita ganti. Langsung di save gitu ya Pak ya? Iya, langsung di save aja gitu. Jadi kita punya data angin sekarang misalkan tanggal bulan Juni, 6 Juni dari tanggal 1 2002 ya tinggal kita ganti aja di sini Pak gitu. Data anginnya tiap zaman kalau kita punya ini tinggal ganti jadi 60 gitu. Ini tinggal manual saja kita gantinya gitu. Nanti tadi yang Pak Tri tanyakan itu bisa kita time series bisa Pak di sini gitu. Ini dan bisa kita edit gitu, dan emang seperti kata Pak Harso kalau insiden ya lebih bagus kita menggunakan data bukan data history gitu. Data lebih mendekati aktualnya prediksinya gitu. Iya, supaya tahu rekan-rekan Marine OSES punya data pengukuran yang histori 1 tahun belakang itu bisa dipakai untuk planning juga bisa Mas Heru ya. Iya betul, kalau punya data gitu, kalau punya data angin bisa dimasukkan juga jadi sebagai database gitu, awal data angin untuk Motum seperti itu. Oke, noted. Pak Heru, jadi kalau boleh tahu ini yang dimasukkan ke data history yang oleh Pak Heru dimasukkan yang sekarang existing itu di file yang tadi, time series itu untuk area OSES saja ya, rata-rata OSES gitu ya? Iya, ini untuk koordinatnya di OSES Pak, di sini sih di Laut Jawa gitu. Cuman di sini kita kasih ada real time ini Pak, bukan real time, ada multi time series. Ini kalau multi time series data anginnya tidak satu titik nih. Kita udah siapkan juga. Jadi kalau misalkan ini diklik multi time series, ini data anginnya lebih banyak lagi Pak. Ini ada 6 titik, 6 lokasi gitu. Nanti kita jelaskan di berikutnya dulu gitu. Sama posisinya format datanya sama gitu, cuman dia lebih banyak saja. Jadi kalau yang multi time series di sini ada data angin di Selat Sunda, ada di Kepulauan Seribu, ada juga di daerah di sini di utara Karawang gitu, seperti itu Pak. Nah, tapi ini ada data angin histori semua ya gitu. Data angin kejadian tahun sebelumnya yang sudah terjadi gitu. Jadi kalau time series mungkin lebih ke Kepulauan Seribu ya Pak Heru ya? Iya gitu, time series itu lebih ke daerah si OSES di sini gitu. Kayak rata-rata, karena memang aktualnya memang daerah yang di paling utara sama di paling selatan itu seringkali berbeda juga gitu. Jadi ini kayak diambil rata-rata gitu ya, yang tengah-tengah mungkin. Iya, kalau mau ya kalau punya 2 ya bisa dibuat multi time series nanti. Kita ada penjelasan lah, nanti kita tambahkan cara membuat data angin time seriesnya seperti itu. Baik Pak Heru, makasih. Oke Pak, ini model input tadi menyangkut ke thickness. Jadi ada jenis pantai di sini. Di sini jenis pantainya adalah trap dan slippery trap. Itu artinya ketika minyak sampai ke pantai. Jadi kita di sini konservatif bapak-bapak gitu ibu-ibu. Jadi kalau pilihan trap itu ketika minyak sampai ke pantai, dia tidak akan lagi terbawa oleh arus atau angin ke tempat lain gitu. Kalau slippery itu artinya ketika sampai ke pantai masih ada arus yang dia membawa minyak itu atau angin, dia akan terbawa lagi seperti itu Pak ininya. Jadi kita kalau Bapak jelaskan di sini misalkan jenis pantainya adalah bakau itu seperti apa jenisnya, kita mainnya konservatif itu. Kalau kita ingin tahu berapa volume minyak yang yang terperangkap di pantai, kita pilih trap gitu. Tetapi kalau kita ingin tahu berapa jauh sebaran minyaknya, kita pilih slippery gitu. Nah, kalau slippery setelah sampai ke pantai dia masih akan bergerak gitu. Itu Pak ya pilihannya ini di sini jenis pantainya. Ini time step-nya adalah 30 menit, ini bisa kita ganti manual. Tadi yang pergerakan di sini nih, yang jam ini per 30 menit di sini. Kalau Bapak ingin lebih smooth pergerakannya bisa diganti 10 menit. Gitu.
Ini yang model input saya jelaskan nanti kalau kita membahas tentang stokastik dan backtracking gitu. Ini yang warna merah jangan dulu diganti-ganti Pak, gitu ya. Yang warna merah, jadi yang bisa diganti adalah yang warna putih saja, yang tidak warna merah seperti itu. Ini inputan tentang ini. Kalau untuk model domain jangan dirubah-rubah Pak ini. Jadi Bapak kalau mau berubah di environmental, model input, dan spill saja gitu. Nah ini tentang inputan skenario di model tumpahan minyaknya Pak. Ada yang mau ditanyakan? Bang Heru, Ya. lebih baik diajarkan ke data angin kali ya, atau gimana? Nanti aja Rum. Nanti aja. Ya bisa besok kita ini kan. Pak Heru. Heru, Ya gimana Pak? Ya, Pak Atau Indra Palevi, silakan. backtrack simulasinya gimana ya? Ya belum Pak, belum, kita belum masuk ke sana. Nanti backtracking sama belum. stokastik. Oke, Iya oke. belum. Sorry Pak. Ya sekarang Biar masih nggak maju mundur trajectory ya. dan Oke. thickness dulu ya, udah sama apa ganti-ganti lokasi, ganti waktu sama skenario spillnya. Itu Ini yang merah-merah itu memang sebaiknya nggak diganti lah ya intinya ya Pak. iya kayak gitu Pak Mario. Gitu. Yang merah-merah sebaiknya jangan dulu diganti lah gitu. Termasuk Tapi kalau spill depth ya. Ya spill depth gitu ini. Tapi kalau mau nyoba-nyoba ya boleh gitu. Iya. Asal ingat aja nanti skenario awalnya seperti apa. Seperti itu sih kali. Kalau sekarang rekomendasi jangan dirubah-rubah dulu. Siap. Baik Pak Heru. Nah ini Pak ada dulu yang mau ditanyakan. Ini tentang inputan spill, model input, dan environmental. Nah sekarang misalkan, ya gimana Pak? Ya mungkin menamin Pak Mario untuk spill depth. Spill depth ini probability-nya kan spill kan hanya di surface sama di subsea ya. Betul. Nah, nanti ketika mensimulasikan, jadi bisa aja ketika subsea itu di layer 1 pilihannya, kalau di surface nanti di layer 5 gitu. Main di layer aja ya. Iya, mainnya di situ aja. Siap. Nah, kalau layer 1 berarti dari subsea gitu. Dari seabed gitu. Ya. Ya. Di copy Pak, terima kasih. Nah, oke Pak, sekarang misalkan saya ganti lagi tanggalnya nih Pak, bulan Juni. Kita ingin simulasikan kalau kejadian bulan Juli seperti apa sih Pak gitu. Misalkan saya pilih lokasinya di sini. Ini kalau saya tidak hafal platform apa Pak di sini. Ini kalau Bapak di sini klik saya pelan-pelan di sini ada GIS aktif platformnya. Saya klik jadi muncul di sini di platform. Ini saya pilih I. Nah, kalau saya klik itu di interogasi ini muncul nih. Itu namanya adalah areanya area CBU, platformnya adalah Gelda A gitu. Ini namanya Pak ya, gitu. Nama platformnya nih. Gelda A. Ya, Pak. Jadi misalkan saya pilih di sana daerah sinilah daerah Gelda ya. Klik capture spill location. Ini otomatis koordinatnya berubah. Kalau punya data aktualnya koordinatnya berapa bisa dimasukkan manual. Misalkan waktunya saya rubah ingin ke atau bulan Agustus lah. Tanggal 2 Pak gitu. Klik OK. Jam 2 Agustus jam 2 siang Pak gitu. Ini skenarionya masih sama 100 barrel dalam waktu misalkan 24 jam satu hari, kita klik OK. Nah, muncul ini Pak nih. Now current available. Apa artinya ini? Ini artinya kita tidak punya data arus laut untuk Agustus Pak gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita mulai bareng-bareng Pak. Boleh diikutin semuanya ya. Jadi sekarang kita membuat skenario baru nih Pak. Sekarang kita hanya punya skenario untuk Juni nih Pak 2022. Gimana caranya kita ingin membuat skenario untuk Agustus 2022? Ya. Kita mulai ke file di sini. Kemudian pilih skenario. Nah, muncul jendela skenario. Sudah semuanya? Sudah. Pilih untuk dijadikan template-nya adalah yang OSES LR ini. Bapak pilih klik. Cuman jangan diklik open Pak. Diklik copy skenario.
Diklik yang ini, copy skenario. Ya. Nah, ini muncul button kosong area baru. Ini kita ketikkan namanya, Pak. Misalkan saya skenario-nya adalah Agus 22 yang LR, yang large gitu. Ini nama skenario, Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan lupa jangan ada spasi gitu. Ini saya antara Agus 22 dan LR saya masukkan garis bawah gitu. Jadi di nama skenario dan nama folder jangan ada spasi. Kalau sudah, kita klik copy. Sekarang saya punya skenario baru nih Pak, Agustus 2022. Nama skenario-nya silahkan Pak Bapak sendiri gitu ya. Yang jelas kita harus informatif namanya. Ini kan kalau saya buat OSES LR kita nggak tahu nih kapan ininya. Sekarang saya nama skenario-nya identik dengan nanti kapan kita bisa merunningnya gitu. Kapan bisa mensimulasikan oil spill-nya. Jadi yang Agustus 2022 ini adalah khusus nanti kalau kejadian Agustus 2022 saya yang buka adalah skenario Agustus 22 ini. Sudah semua Bapak Ibu-Ibu? Ya. Nah, kalau sudah kita buka Pak. Pilih yang Agustus 22 ini kita klik open. Kita pilih GIS aktif. Nah, ini kalau putih kayak gini nggak apa-apa Pak gitu ya. Ini hilang, ngeblank gini, putih, kita masuk lagi ke GIS ini. Ke menu GIS, layer control, klik lagi GIS aktif. Nah, seperti ini Pak gitu. Ini sudah semua seperti ini? Sudah. Kalau sudah, sekarang apa yang kita lakukan? Karena kita punya skenario baru kan Pak ya. Kalau tadi ada skenario Juni ini. Kita ingin punya data arus di Agustus 2022. Ya. Kita buka ke model setup, hidrodinamik. Oke, karena belum punya data Agustus ya hidrodinamik. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang baru saya jelaskan untuk yang harus kita ganti di model setup ini. Di sini yang harus kita lihat, kalau physical parameter warna merah semua Pak, ini jangan dirubah-rubah. Jadi yang mau physical parameter tidak usah diganti-ganti, ini hasil kalibrasi. Ini adalah koefisien kekasaran di dasar laut. Ini viskositas horizontal dan vertikalnya. Dan yang harus Bapak lihat adalah di model kontrol dan output kontrol. Yep. Model kontrol yang harus dilihat adalah di lamanya simulasi dan awal simulasi. Jadi kalau sekarang adalah saya running mulai dari 1 Desember 2021 Pak, selama 230 hari ke depan. Ini kenapa lama runningnya untuk OSES, karena saya menggunakan inputan gayanya selain pasang surut, ada juga data angin Pak gitu. Jadi ada pengaruh angin terhadap arus lautnya. Sekarang saya ingin running untuk bulan Agustus Pak. Selama lamanya 200, misalkan ini saya percepat Pak. Diklik simulation star-nya. Saya ambil ke 2021. 2022 aja Pak. Nah, pilih 2022. Bulannya adalah bulan Januari. Tanggalnya adalah tanggal 1. Nah, ini Pak sekarang. Jamnya jam 00 aja. Jadi ini sekarang 1 Januari 2022 jam 00. Nah, ini otomatis berubah nih Pak simulation star ya. Oke, udah semua? Ya, udah semua? Oke, Pak. Ke Agustus kita butuh ada 8 bulan kan Pak ya, gitu. Betul. Jadi sekitar 8 kali 30 240-an Pak gitu. Ya. Tambah lagi 30 hari lebih, jadi ya di sini kalau Bapak mau pasti hitung, kalau saya cuma kasar aja saya ambil kira-kira 250 hari lah. Oke. Lama simulasinya gitu. Jadi ini nanti kita ngerunning arusnya dari 1 Januari sampai 250 hari ke depan. Di model kontrol sudah, kita masuk ke output kontrol Pak. Kita harus definisikan juga arus mana yang akan kita simpan. Nah di sini kalau Bapak Ibu lihat,
startnya adalah 15 Mei sampai 15 Juli. Jadi saya simpan data angin 2 bulan Pak gitu. Daerah bulan acuannya adalah Juni, saya ambil 15 hari sebelum Juni dan 15 hari sesudahnya. Jadi karena sekarang saya ingin Agustus, saya ambil di sini tahun 2022. Di sini tahunnya. Ya. Bulannya adalah bulan 7, bulan Juli. Harinya adalah tanggal 15 gitu. Ya. Oke. Jadi ini 15 hari sebelum Agustus. N-nya adalah bulan September. Tanggal 15. Sama gitu. Oke. Jadi nanti saya punya data arus laut tanggal 15 Juli sampai 15 September, Pak. Seperti itu ini artinya. Gitu ya. Yang saya tanya, kalau yang model kontrol itu kenapa dari tanggal 1 banget ya Pak ya? Nah, dari tanggal 1 banget karena saya ingin di sini itu ada namanya arus laut residual current akibat angin, Pak. Jadi kalau pengaruh angin itu supaya efeknya terasa ke arus, makanya dibuat jauh beberapa bulan sebelum yang kita inginkan gitu loh Pak. Itu beda ya Pak ya nanti di permodelannya? Iya, beda hasilnya kalau kita buat misalkan ini hanya saya buat di tanggal 1 Juli gitu. Nanti pengaruh anginnya kurang kenceng gitu ke arusnya. Karena pengalaman kemarin pengaruh angin terutama di musim timur musim barat itu di daerah sini pengaruhnya besar gitu Pak Mario. Makanya ini dibuat. Sarannya berapa bulan sebelumnya Pak? Minimal 6 bulan sebelumnya lah Pak. Siap. Baik, Pak. Ini ada yang raise hand. Ya, Pak boleh, Suharso dulu ya. Pak Suharso dulu. Silakan Pak Suharso. Ya, Mas Heru, mungkin saya agak lupa nih. Residual environmental impact sebelum hari simulasi itu kan pengaruhnya cukup tinggi ya. Artinya kita misalkan saya pengen mensimulasikan besok, artinya beberapa hari sebelum simulasi kan dampaknya masih pengaruh terhadap yang hari yang kita simulasikan baik itu arusnya atau anginnya. Nah, ya, betul. Artinya ada patokan yang fix nggak Pak Heru? Karena tiap area tentunya beda ya. Nah, kalau ini kan ada Selat Malaka, ada selat antara Sumatera dan ini kan tentunya kan pengaruhnya cukup tinggi. Nah, ini Pak di sini Pak Harso ininya. Kalau kita ingin memasukkan input angin gitu karena di sini kan kita minimal ambil 6 bulan sebelumnya Pak gitu. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau ini anginnya kita tidak pakai ya 5 hari sebelumnya juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita hanya akibat pengaruh pasang surut saja artinya. Gaya untuk menghitung arus lautnya. Contohnya kayak misalkan di area Balikpapan selain force option-nya itu wind bisa saja river kan itu ya. Iya, gitu. betul. Jadi kalau river aja itu kan kalau river nggak butuh bulanan Pak pengaruhnya gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi cukup 5 hari sebelum misalkan ini tanggal 15 Juli kita isi di sini 10 Juli juga nggak apa-apa gitu kalau tanpa angin seperti ini gitu. Ini karena kita memasukkan pengaruh angin jadi mundurnya ya rada panjang gitu Pak. Gitu seperti kita ambil 6 bulanan. Makasih Mas Heru. Ini untuk ngeceknya gimana Pak gitu 250 hari nyampe nggak nih sampai ke tanggal 15 September seperti ini Pak, saya save dulu gitu. Kalau mau dihitung manual boleh, kalau enggak ya lihat ke sini Pak ke result hidrodinamik ya ternyata cuma sampai tanggal 7 September Pak gitu. Lihat di sininya Pak ya, yang ini cuma sampai tunggu tanggal 7 September nih Pak gitu. Jadi kalau saya ingin sampai ke tanggal 15 September berarti lama simulasinya saya harus perpanjang lagi Pak. Saya buka ke model setup hidrodinamik. Ini beda 8 hari ya saya ambil aja di sini 260 hari gitu loh Pak. Ini saya tutup dulu, cancel. Nah, jadi seperti ini sekarang Pak. Lama simulasinya 260 hari. Mulai simulasinya 1 Januari 2022. Di output kontrolnya 15 Juli sampai ke 15 September.
Sudah semua Bapak-bapak, Ibu-ibu? Pak Heru, Ya, gimana Pak? Silakan ada resign Pak Marta. iya saya nggak tahu nih apa masalahnya di laptop ya, karena tiba-tiba selalu mati dan hilang itunya Pak, motomnya Pak. Keluar sendiri gitu Pak? Iya. Ini Ada peringatan sebelumnya enggak atau langsung aja hilang? langsung hilang Pak. Jadi Ganti laptop Pak Marta. iya saya no comment nih. Makanya saya juga bisa nggak tahu Pak kalau langsung hilang seperti itu gitu ininya ya. Biasanya kalau ada error, ada ini dulu nih klik ada nanti muncul oke gitu. Kalau langsung keluar nggak tahu ini apa ininya gitu ya. Saya coba pinjam sharing screen lagi Pak. Ini Ya, masuknya di ini kan tulis OSES ya? Bukan tulis Pak, diklik dulu lokasi 2 kali. Di bawah, nah itu lokasi 2 kali, ya klik 2 kali, klik OSES 2 kali. Oke. Jadi otomatis gitu Pak di map OSES-nya muncul gitu, jangan diketik gitu, baru kita klik OK. Oke. Itu ada guideline-nya di mana Pak ya? Di manual Pak, Bapak ada manual, folder manual. Oke. Terus di sini tadi kan masalah bikin itu Pak, copy skenario ya? Nah betul Pak, klik dulu Pak yang jadikan template yang OSES LR. OSES sini. Ya, baru klik copy skenario. Oke. Nah, tulis dulu Bapak namanya, ya, ditulis dulu namanya. Ya kan, Agus 22 LR kan tadi ya? Ya, betul. Oke. Terus dari sini? Klik copy yang atasnya, button copy. Nah, gitu. Sekarang muncul nih Pak. Agus 22. Baru Bapak buka dulu. Open. GIS aktif. Nah, masuk ke model setup Pak tadi. Model setup. Hidrodinamik dulu. Nah, kan kita skenario baru nih Pak. Kita belum punya data arusnya. Oke. Nah, model kontrolnya Pak, boleh diganti aja sekarang sekaligus dengan yang lain bisa ngikutin model kontrol. Model kontrol di? Ini jendela model setup. Di jendela yang baru. Di sini? Nah, itu ada model kontrol kan tab model kontrol nih Pak. Setelah output kontrol ada model kontrol. Di sini Pak. Yang satu lagi yang sebelah kanan. Jendela baru. Di belakangnya Pak. Bukan Pak, di Motum. Coba di Motum. Tadi. Di Motum, Ini. Oh, ini model kontrol. Nah, itu model kontrol. Oke. Lama simulasi 260 hari Pak. Lama simulasi length of simulation Pak. Length of simulation. 260. Ini yang warna merah jangan diganti-ganti ya Pak ya, nggak usah gitu. Oke. Simulation start-nya Pak diklik. Nah, year-nya dibuat 2022. Diketik aja itu boleh Pak. Kalau lama 2022. Nah, oke. Bulannya bulan 1. Oke. Harinya T-nya 1, oke. Tanggal 1 udah oke. Nah, sekarang ke output control Pak, tab berikutnya, output control. Nah, start-nya karena kita ingin Agustus, diklik start. Nah, muncul lagi bulannya dibuat aja Juli, yang bulan ini 7. Day-nya tanggal 15 gitu. Oh, ini Juli 15 ya? Ya, jadi kita punya data 15 hari sebelum Agustus gitu Pak. Oke. Terus ininya N-nya Agustus. 15 hari setelah Agustus, jadi bulan September. Bulan 9, oke. Tanggal 15 juga? Tanggal 15 juga. Oke, nah klik langsung run aja Pak. Bapak-bapak Ibu juga langsung kalau sudah klik aja run. Nah, ada yang belum? Jadi kalau sudah kita klik aja run Pak. Ada yang belum tidak? Ini saya kembali ke Bapak ya? Ya, boleh Pak. Kasih Pak Heru, kayaknya semuanya lagi coba run ya ini ya. Lagi semua run ya, nyoba udah jalan run-nya, nggak ada yang ini bermasalah. Pak Heru tanya Pak. Ya, gimana Pak? Kalau length of simulation-nya lebih nggak apa-apa berarti ya Pak ya? Lebih nggak apa-apa Pak, asal jangan kurang saja. Gitu. Ya. Oke, baik. Makasih. Kalau kurang nanti pasti akan ada data yang nggak ada gitu nantinya.
data Kalau arusnya. lebih jadi lebih lama aja ya Pak ya. Iya, lebih lama aja, tapi kita data punya gitu, pasti punya, Siap. pasti ada. Tapi kalau kurang akan ada data yang nggak ada gitu. Nanti kita pas di running itu nggak muncul-muncul tuh kayak tadi diklik forward kok nggak muncul-muncul hasil simulasinya. Itu Datanya karena nggak ada. arusnya nggak ada gitu. Ya seperti itu. Iya. Oke Pak, sambil nunggu ini ya Pak ya. Udah, Ini ada pertanyaan karena lagi dari Kang Ibo nih. Kang Ibo boleh. silakan. Saya running promnya nggak muncul, Kang Heri. Coba di share Pak. Oh, sebentar. Saya switch dulu ya ke sini. Halo? Ya silakan Pak. Ini Kang Heri udah kelihatan? Ya udah sudah muncul kelihatan. Coba. Coba lagi ya skenario ini tadi udah di-copy. Ya. Disaktif. Disaktif. Nah kalau muncul ke GIS lagi layer control, GIS aktif. Model setup hidrodinamik. Ya coba 260 1 Januari ya udah, output kontrolnya sudah, coba diklik run Pak. Nah kayak gini. Nggak keluar ininya. Nah, coba lihat ke tadi ke window Explorer dulu Pak. Tadi sebelumnya bisa kan Pak? Bisa, yang hari Senin itu juga. Coba saya lihat dulu ininya. Ada ke Share-nya share screen ya, biar ketahuan. Ini masih motum aja Kang. Oh, jelas. Ke window ya. Ya betul. Screen aja deh. Yang screen aja sorry. coba ya, udah. Bapak simpannya di mana ini, di dokumen ya Pak ya? Iya. Nah kalau di dokumen biasanya ada spasi nih Pak, itu sama Bapak ada motum garis oses gitu ya, spasi. Jadi jangan simpan di folder yang ada spasinya Pak. Gimana maksudnya? Nah itu kan Bapak tulis di ini drive-nya Bapak nyimpan di personel, di dokumen, work, motum, spasi oses kan Pak ya? Nggak ada underscore-nya. Nah karena ini di dokumen itu ada bukan di C kan? Di personal di dokumen nih Pak. Ya, tapi dokumen Nah, itu C kan ya? iya dokumen itu tapi ada ininya di dalam itu pasti ada spasinya nih. Iya, jadi kalau mau ini Bapak jadi master nih Pak, Bapak kopikan motumnya aja, folder motum. Gak usah semua ini folder motumnya aja Pak, satu yang di dalam. Nah itu aja. Benar. Bahkan simpen di C gitu. Nah di sini atau mau di D boleh gitu. Di paste dulu. Udah jadi. Nah, motum yang tadi yang dibuka ditutup aja dulu. Nah, coba buka Pak yang tadi motum yang ini. Ini berarti harus di-delete dulu apa biar bisa langsung? Nggak usah, buka aja langsung open. Klik yang Agus 22, open, GRIS aktif, di run coba sekarang. Model setup, hidrodinamik, run. Ini udah otomatis kan? Iya, itu udah kesimpan gitu Pak. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau tadi yang DOS-PROM-nya nggak muncul, biasanya karena ada spasi Pak. Kita nyimpan folder motumnya atau nama skenarionya. Oke. Yang lain ada juga yang belum keluar. Belum ada ininya, belum jalan. Masih terus running ini ya. Iya. Ada yang belum nggak? Yang ada yang mau di-share yang belum muncul? Kalau nggak ini sambil nunggu running,
Ya ini sebentar lagi sih, 1 bulan lagi. Ada yang mau ini dulu? Kalau nggak saya nambahkan ke GIS lagi ke layarnya. Vero, Ya, kayaknya